Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Gunawan. Saya sebagai guru mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Hari ini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023 tentang rencana aksi perubahan. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K untuk jabatan fungsional guru. Untuk maksud dan tujuan sendiri diselenggarakannya orientasi yang pertama ada untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak untuk waktu dan tempat, yaitu kegiatan orientasi P3K dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 30 November tahun 2023, dilakukan melalui e-learning, Google Classroom, Jimit, dan dilakukan di sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari visi dan misi. Untuk visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Untuk misinya tertera pada slide ini. Selanjutnya yaitu tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K sesuai dengan ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen P3K terdiri dari yang pertama penetapan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya ada nilai dan etika OPD atau unit kerja yang terencana, yaitu ada rencana strategi atau disingkat Renstra. Untuk Renstra di SMP 1 Arjawinangun yaitu ada suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan SMP Negeri 1 Arjawinangun. Selanjutnya ada SOTK OPD unit kerja SMP Negeri 1 Arjawinangun yang terdiri dari ada visi dari SMP Negeri 1 Arjawinangun yang tertera, yaitu terwujudnya lulusan yang berprestasi dilandasi dengan IPTEK berkarakter dan berwawasan global. Untuk misinya yaitu ada meningkatkan keunggulan prestasi akademik dan non akademik, meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan IPTEK. Lalu ada mengembangkan pembelajaran yang efektif berbasis ICT, berbudi pekerti luhur sebagai penguatan pendidikan berkarakter, penguatan keterampilan pada indikator kunci kinerja tambahan. Lalu tupoksi unit kerja yaitu tugas tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sedangkan tupoksi guru tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lalu ada rencana hasil kerja atau matriks yang saya rencanakan selama kurun waktu 3 tahun ke depan, yaitu menyusun rencana pembelajaran. Lalu tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Untuk indikatornya meningkatkan kemampuan menyusun pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk waktunya dari Januari sampai Februari
dari tahun 2024 sampai 2026. Untuk rencana yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Untuk tujuannya menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing dan melatih peserta didik. Untuk indikatornya menciptakan situasi belajar yang optimal dan kolaboratif. Untuk waktunya dari Maret sampai April, tahunnya sama dari 2024 sampai 2026. Selanjutnya kegiatan yang ketiga, proyek profil pelajar Pancasila. Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Untuk waktu Mei sampai Juni dari tahun 2024 sampai 2026. Untuk kegiatan selanjutnya, evaluasi proses dan hasil belajar. Tujuannya mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Untuk indikator menganalisis hasil belajar peserta didik untuk waktu dari Mei sampai Juni dengan tahun yang sama. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran. Sesuai dengan mapel saya yaitu PJOK, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mempraktekkan gerakan dalam pembelajaran PJOK. Untuk indikatornya yaitu menciptakan pembelajaran PJOK lebih menarik, interaktif dan bermakna. Untuk waktu dari bulan Juli sampai Agustus tahun 2024 sampai 2026. Untuk yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan dari orientasi atau pemaparan yang saya lakukan yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang terakhir, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikianlah pemaparan atau penjelasan tentang rencana aksi perubahan yang saya akan lakukan. Demikianlah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.